apalagi yang kurok-kurok juga. Nah, ini mau dialihkan ke silsilah nasab dan silsilah sanad qiraatul Fatihah dan membaca Quran Al-Azim dari Al-Habib Muhammad Lutfillah bin Ali. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Harus aman terkendali, wahai ibu-ibu anggota JMKH Aswan, ya, ketua umumnya Nyai Hajah Maftuhah Minan. Karena apa kok saya melarang ini dipergunakan? Karena tidak sesuai dengan silsilah membaca Al-Quran qiraah sab'ah, qiraah al-asyrah dari ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara itu sudah jelas sebenarnya. Ya, kalau diurutkan dari sahabat Nabi itu dari sahabat Zaid bin Sabit, lalu ke Abi Abdurrahman As-Sulami, Imam Al-Asim, Imam Hafiz, Imam Ubaid As-Sobbah, Ahmad bin Sal Al-Usaini, dan seterusnya. Yang lebih mudahnya itu dari Romo Kiai Haji Muhammad Munawir Krapiak Yogyakarta. Itu pembawa sanad utama Al-Quran ke Nusantara. Ya, tidak mengesampingkan ulama-ulama yang ada di Kalimantan sana dan juga Sumatera. Tapi pembawa sanad utama Al-Quran abad 20 di Nusantara adalah Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir Krapiak Yogyakarta. Ini sudah terkenal, murid-muridnya ya sampai Mbak Arwani Kudus. Saya sanad qiraah sab'ah, saya itu sampai Mbak Arwani Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti polemik ini agar tidak ditipu lagi oleh yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Langsung saja kita simak videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala aidan, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami ta'zimi, yang kami cintai para pemirsa dan pendengar sekalian, di mana dan kapanpun panjenengan semua berada, salam ta'zim dari kami di Surabaya. Semoga panjenengan semua senantiasa berbahagia, diberikan kesehatan, kelimpahan rezekinya, keturunan panjenengan menjadi dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, istiqomah, dan nanti jika kita menghadap kepada Al-Ilah dengan kondisi husnul khotimah, dalam hidup ini senantiasa hasanah, sampai di akhirat nanti juga hasanah, diberikan kebaikan, kedamaian, kelimpahan, ketenangan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya ila yaumil qiyamah.
Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Baru-baru ini ada edaran lembaran yang disebarluaskan yang berasal dari keluarga besar Pekalongan, menawarkan silsilah sanad, bukan nasab, tapi tetap mencantumkan nasab-nasab sang pengedar, sang penulis edaran ini. Diedarkan kepada siapa? Kepada anggota JMKH. JMKH itu Jam'iyah Mudarrosat Al-Quran Lil Hafidhoh. Hampir sama seperti Banom NU, JKH-NU, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama. Tetapi kebanyakan anggota dari JMKH ini sendiri berasal dari Muslimat NU, ibu-ibu penghafal Al-Quran atau Hafidhoh yang berasal dari kalangan Nahdliyin sendiri. Diedarkan sekaligus untuk memalingkan sanad silsilah keilmuan yang telah didapatkan oleh seluruh anggota JMKH dialihkan kepada silsilahnya Habib Lutfi bin Yahya dengan menarik biaya. Digabungkan dengan silsilah sanad keilmuan Al-Quran dari ketua di atas ketua umum alias Rois Amnya JKH, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz NU, yakni Kiai Haji Ahsin Sakho. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, pakar Qiraah Sab'ah Indonesia, dengan tambahan biaya lagi. Nah, ini harus kita kritisi sekaligus pesan untuk berhati-hati kepada ibu-ibu muslimat yang hafidhatul Quran. Jangan sampai terpengaruh, karena ini bagian daripada klaim untuk menjajah lalu menguasai organisasi JMKH ini. Yang terhormat, beliau Bunyai Umi Maftuhah Minan dari Pati untuk berhati-hati akan adanya monopoli jalur keilmuan khusus tentang Al-Quran, keilmuan tentang bacaan qiraah sab'ah atau qiraah asyrah yang ada di Indonesia ini. Dan alhamdulillah banyak yang sudah tersadarkan gara-gara informasi yang kita gencarkan selama ini. Ibu-ibu muslimat yang tergabung dalam JMKH tidak mau menerimanya karena ya selain biaya lagi dan juga kenyataannya, faktanya ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu tidak melalui silsilah sanad dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang tertulis dalam edaran ini. Ini bisa dibaca jelas nih. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Silsilah nasab, tulisannya itu nasab. Wa silsilah qiraatil Quran, wa silsilah qiraatil Fatihah wal Qur'anil Azim lil Habib Muhammad Lutfillah nanolai barang. Muhammad Lutfillah bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Ya ini bloko suto ya, tanpa tedeng aling-aling
terbuka saja. Ya, karena tulisannya ini terbuka. Saya mendapatkannya ini asli. Bukan tulisan atau karya saya sendiri. Silsilah nasab. Dan silsilah membaca surah Al-Fatihah. Serta membaca Quran yang agung dari Habib Muhammad Lutfillah bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Lawang Habib Lutfi itu mau macane Fatihah wae pekenal-pekenal ya. Saya nggak pernah ya melihat dan mendengar beliau itu mengajarkan Al-Quran dengan fasih, itu nggak pernah. Kok tiba-tiba memiliki sanad silsilah berikut nasabnya sampai ke Rasulullah itu bagaimana? Apakah beliau termasuk ahli qiraah sab'ah qiraah al-asyrah? Faktanya tidak. Nah ini sampai urutan nomor yang ke-35. Habib Rois Am At-Tariqah Al-Mu'tabarah Muhammad Lutfillah bin Ali bin Yahya Al-Hamil wal-Hifd. Al-Hamil itu mahir, artinya membawa kemana-mana dalam hatinya ya. Selalu ingat ayat dan surat dalam Al-Quran itu hamalatul Quran. Wal-Hifd, Habib Lutfi itu enggak apal Mas aku. Ya ini surat Fatihah apal. Surat pendek ya apal, ayat-ayat pilihan apal, tapi ini apa telung melucu saya itu belum pernah melihat dan mendengar. Wal hifd, mendapatkan ijazah silsilah membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Quran dari ayahnya Al-Habib Ali bin Hashim dan wal Imam Qutbul Aqtab Syekh Abdul Malik Al-Hamil wal Hifd. Ke atasnya lagi Habib Hashim bin Umar Al-Hamil Al-Hafid. Habib Hashim bin Umar bin Yahya yang termasuk ditulis di dalam Cahaya Nusantara kemarin itu sebagai promotor pendiri utama Jamiah Nahdlatul Ulama. Berikutnya Al-Habib Muhammad Kaukab Al-Hamil wal-Hafid. Bukan wal-Hafid, tapi wal-Hafid. Al-Habib Muslim Al-Bandawasi Al-Hamil wal-Hafid. Habib Umar Al-Alim Al-Allamah, Habib Abu Bakar Al-Hamil wal-Hifd. Gaya-gaya dhewe Mas aku iki. Al-Habib Yahya Al-Hamil wal-Hifd Banyumas. Habib Musa Al-Hamil wal-Hifd. Habib Sayyid Bakri Syato. Nah, ini anaknya yang mencarai kitab I'anah At-Thalibin. Dan Imam Habib Syato Al-Hasaini Al-Hamil wal-Hifd Al-Makki. Terus ke atas sampai Habib Said Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Said Ahmad Zaini Dahlan ini gurunya orang-orang Indonesia, ulama-ulama besar Indonesia, diantaranya Mbah Khalil, ya, gurunya ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Dan Al-Habib Qutb Al-Aqtab Ali Al-Ainan, Habib Al-Qutb Al-Ghus Alawi, Muhammad Maulad Dawilah Ali Alwi, sampai Sultanul Aulia wal ulama wal arifin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Oh no ya, saya itu baru mendengar ya. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu Sultanul Aulia wal ulama wal arifin. Saya baru mendengar dan melihat ini. Dan Al-Imam Habib Ali, Habib Muhammad Shaqib Mirbat Qutbul Aqtab, wali kutubnya kutub, Habib Ali Khaliq Kisam Sultanul Arifin, Habib Alwi, Habib Muhammad, Habib Alwi, Habib Ubaidillah, lihat dua di sini. Habib Ahmad Al-Muhajir, Qutbul Aqtab. Nanti Imam Ahmad Al-Muhajir itu kutubnya wali kutub. Habib Isa An-Naqib, Qutbul Imam, oh ya, imam sholat berjamaah. Al-Habib Muhammad An-Naqib, Al-Habib Ali Al-Uraidi, Qutbul Aqtab, Al-Habib Ja'far Shadiq, Al-Habib Muhammad Al-Bakir, Al-Imam, karena Habibnya saya ini. Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Bakir, setelah itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Husain As-Sibit, dan Imam Ali bin Abi Thalib sampai Rasulullah SAW. 35. Tapi banyak yang alhamdulillah ibu muslimah dari kalangan hafidhah, CMKH menolaknya. Dan harus dikasih ketegasan nggih Bu, Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan, jangan lagi mendatangkan Habib Lutfi. Lepas jenengan ngadakan acara di Pekalongan kemarin di lapangan
Yonif ya Pekalongan itu ya mendatangkan dan ada gambarnya Habib Lutfi bin Yahya ya jenengan dikadali. Sing hati-hati. Nanti di mana-mana akan begitu nanti. Apalagi kerjasama dengan JKHNO, Jamiyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Ya, berbahaya. Semua mau dikangkangi, tidak hanya sejarah, biografi pahlawan, kuburan, semua mau dikuasai. Kalau sudah dalam kekuasaannya, maka akan menjadi pundi-pundi atau ATM bersama yang akan dikeruk hasilnya. Inilah ciri-ciri daripada penjajah, termasuk seperti doronya Belanda. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ini fakta, tidak mengada-ada, tidak mengada-ada. Oleh sebab itu ini jangan diremehkan, karena ibu-ibu muslimat, apalagi nanti fatayat juga, anggota JMKH, Jamiyatul Mudarrosatil Quran wal Hafidhoh, ya, artinya rontok bulat ya. Banyak yang lugu-lugu, nggak tahu berpolitik, terus pokoknya hafal Quran gitu saja, ngajar Al-Quran gitu saja, nggak tahu politik praktis, ya akan mudah dikadali atau dikibuli, apalagi pentolannya Bunyai Hajah Maftuhah Minan sudah dalam pengaruh dari beliau, tokoh dari Pekalongan itu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan ini kan asli ya, orang Pati. Bunyai dari Kajen Margoyoso Pati. Karena memang JMKH pertama kali didirikan di kawasan Duriahnya Mbah Kiai Cebolek, Kiai Ahmad Mutamakin, Kajen Margoyoso Pati. Di antaranya masih sepupuan persuduluran semua di daerah situ. Saya dulu sering ke situ. Di sebelah utaranya makam itu ya ada Pak Yai Nur Hadi dan Pak Yai Fayumi, ya sebelah barat dayanya Pondok Pesantren Matoliul Falah. Terus sebelah barat dayanya lagi Pondok Pesantren Maslakul Huda, Asuhan Romo Kiai Haji Sahel Mahfud. Dan setiap Kamis ada pengajian dari Mbah Dolah Salam di sana. Dari Pati penggeraknya. Didirikan pertama kali tahun 75, 7 Februari 1975. Tapi sempat vakum, baru dideklarasikan tanggal 17 Juni 2011 yang lalu. Jadi yang terhormat Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan, untuk berhati-hati. Jangan sekali-kali menerima tawaran ini. Umumkan kepada seluruh jamaah panjenengan. Karena waktu di Pekalongan kemarin itu 10.000 muslimah hafidhatul Quran hadir menyemarakan acara tersebut tanggal 21 Juli 2024 yang lalu. 2024 yang lalu itu. Ini hanya se-Jawa Tengah, belum semuanya yang diundang saja. Kalau kelompok semuanya ibu-ibu muslimah yang hafidhah Quran, wah, lebih dari 20.000, 30.000. Itu belum yang hufatnya, yang belum dari anggota JKHNO, Jamiyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Waduh, yang hafal Quran se-Jawa Tengah, belum lagi se-Jawa Timur, se-Jogja, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah. Indonesia ini kaya. Kaya raya intelektual tua dan mudanya, muslim dan muslimatnya, fata dan fatayatnya, pemuda dan pemudinya. Tapi sayangnya ya, kewaspadaannya kurang terjaga. Alias mudah dikadali, dikibuli, diklaimi, dikangkangi, disponsori, lalu ditelikungnya. Nah, ini kita harus waspada. Sak bejo-bejane wong kang lali siluwih bejo, wong kang eling lan waspodo, walaupun panjenengan semua wae hafidhah Quran dan hufatul Quran tetap
ya, panjenengan masih memiliki kelemahan. Kelemahannya di mana? Belum bisa mengerti akan isi dan makna tujuan utama dari ayat dan surat yang panjenengan hafalkan itu. Ini kelemahan kita, tantangan besar bagi kita umat Islam, khususnya yang sudah hafid dan hafidhah. Apalagi yang belum itu ya. Apalagi yang kurok-kurok juga. Nah, ini mau dialihkan ke silsilah nasab dan silsilah sanad qiraatul Fatihah dan membaca Quran Al-Azim dari Al-Habib Muhammad Lutfillah bin Ali. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Harus aman terkendali, wahai ibu-ibu anggota JMKH Aswan, ya, ketua umumnya Nyai Hajah Maftuhah Minan. Karena apa kok saya melarang ini dipergunakan? Karena tidak sesuai dengan silsilah membaca Al-Quran qiraah sab'ah, qiraah al-asyrah dari ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara itu sudah jelas sebenarnya. Ya, kalau diurutkan dari sahabat Nabi itu dari sahabat Zaid bin Sabit. Lalu ke Abi Abdurrahman As-Sulami, Imam Al-Asim, Imam Hafiz, Imam Ubaid As-Sobbah, Ahmad bin Sal Al-Usaini, dan seterusnya. Yang lebih mudahnya itu dari Romo Kiai Haji Muhammad Munawir Krapiak Yogyakarta. Itu pembawa sanad utama Al-Quran ke Nusantara. Ya, tidak mengesampingkan ulama-ulama yang ada di Kalimantan sana dan juga Sumatera. Tapi pembawa sanad utama Al-Quran abad 20 di Nusantara adalah Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir Krapiak Yogyakarta. Ini sudah terkenal, murid-muridnya ya sampai Mbak Arwani Kudus. Saya sanad qiraah sab'ah, saya itu sampai Mbak Arwani Kudus, Mbak Arwani Amin Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Biasanya kalau dari Kudus tuh Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina amin. Boleh langsung amin saja nggak apa-apa. Nggak amin ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi berbeda nanti sanad silsilah qiraah Al-Fatihah dan qiraah Al-Qur'anil Azim dari versinya Habib Lutfi bin Yahya. Beda. Guru-guru kita Hamalatul Quran wa Hufadzil Quran itu berasal dari selain Ba'alawi, nggak ada urusannya dengan Ba'alawi dalam masalah Al-Quran ini. Ya, Kiai Haji Munawir itu merupakan sosok ulama abad 20 yang hafizul Quran, penjaga Al-Quran, tapi juga hamilul Quran, pembawa Al-Quran. Kalau beliau adalah orang yang benar-benar sangat nyata-nyata memahami ya Al-Quran dan isi-isinya. Nah, Kiai Haji Munawar itu siapa? Putra kedua dari Kiai Haji Abdullah Rosyad, dan Kiai Haji Abdullah Rosyad merupakan putra Kiai Haji Hasan Basori, bukan Hasan Besari, Ponorogo, bukan Hasan Basori, yang merupakan ajudan dari Pangeran Diponegoro. Jadi Kiai Haji Hasan Basori ini ajudan pengawal dari Raden Mas Antowiryo, Pangeran Diponegoro, mendapat mandat langsung dari Pangeran Diponegoro untuk merebut daerah Kedu. Kedu ya sekitar Temanggung, Magelang, Banjarnegara itu Kedu, daerah Kedu. Dari penjajahan Belanda saat itu, Muhammad Munawir lahir di Kauman, Yogyakarta. Beliau tumbuh dan besar di Jawa, namun petualangannya dalam mencari ilmu telah mencapai beberapa penjuru tempat di dunia, baik nasional ataupun internasional.
Nah, ada sanad guru yang berada di Jawa adalah sebagai berikut. Selain beliau adalah pernah ya beliau mendatangi Kiai Haji Abdullah Kanggonan Bantul, Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Abdullah Watu Congol Muntilan Magelang. Jadi beliau senang berguru, ya tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, di Mekah dan Madinah, termasuk berguru dengan Syekh Abdullah Sangkoro, Syekh Sarbini, karena habibnya semua, nggak ada habibnya sama sekali ini, ya Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdul Syakur, dan seterusnya, nggak ada habibnya belas. Kok tiba-tiba ini mau dihabibkan, itu bagaimana? Itu. Jadi jangan terima. Saya pun nggak terima. Gitu. Jadi kalau sanad Al-Quran saya itu sampai Mbah Yai Muhammad Arwani. Dulu nama aslinya itu bukan Arwani tapi Muhammad Arwan. Karena sudah pulang dari haji akhirnya ditambahin ni gitu aja. Ayah beliau adalah Haji Amin Said. Beliau 12 bersaudara. Yang sekarang masih dilanjutkan oleh duriyahnya, yakni pesantren Yambu'ul Quran. Pesantren tempat atau sumbernya Al-Quran. Di daerah Kudus, dekatnya Masjid Menara Kudus, Desa Madureksan, Kampung Kerjasan, Kota Kudus. Jadi, jangan macam-macam, semua sudah tercerahkan semua. Cuma kalau kita diam saja, ya nanti kita akan kecolongan lagi. Karena dikira dengan diamnya kita itu, kita ini bodoh, tidak mengerti. Gitu. Sebab itu saya bangkitkan, wahai para kiai semua, untuk waspada. Tidak hanya makam leluhur kalian yang akan dirampasnya, tapi juga sanad keilmuan Al-Quran, panjenengan yang akan ikut diklaimnya, ya, dirampasnya, lalu akan menjadi pengikutnya. Hati-hatilah wahai kawan-kawan semua. Jadi bahaya. Kita harus siap-siap mulai dari sekarang, ibarat sedia payung sebelum hujan. Waspadalah, waswaslah, dan waspadalah. Para pemirsa dan mendengar sekalian, rahimakumullah. Baik, insya Allah, kalau tidak ada halangan, besok malam kita akan live lagi, kalau nggak ada halangan. Karena akan menggembarkan dunia, ada seorang ulama dari Madura, Bangkalan, yang akan kita live streaming bersama, membuka 11 halaman lembaran kritik keras dan tegasnya kepada kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Subhanallah. Beliau insya Allah, tapi kalau misalkan nggak ada halangan, kalau ada halangan ya nanti menunggu malam Sabtu saja. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai mukaddimah. Sekali lagi jangan mudah terperdaya. Walaupun dengan menggunakan nama besar Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, pakar Qiraah Sab'ah Indonesia. Karena kalau sudah di JQHNO nanti semua akan mudah dikuasai. Lewong Jatman saja sudah dikuasai. Lah ini saya masih menunggu hasil dari keputusan Bahsul Masail Subang kemarin. Ini masih belum di publik, ya, masih belum dipublish ke publik semua, belum disebarluaskan. Karena sudah saya siapkan, bantahannya itu sudah saya siapkan. Kitab nasab, sejarah, tobakoh, semua sudah saya siapkan semua untuk ya mementahkan dan menghabisi ijma'i dan syuhra wal istifadzohi alasan mereka semua ini. Insya Allah seperti itu. Ya nggak sombong, nyombongi orang sombong itu sodakoh, supaya hilang kesombongannya. Oleh sebab itu kita harus tegak lurus, ya, jangan berlebihan ketika menghormati para habib. Habaib supaya sadar, kalau jenengan masih menghormati, merendahi, merasa di bawah mereka, ya mereka tambah gandul ndas bahasa Jawanya. Akan terus tumbuh tambah kesombongannya, ketakaburannya. Bahaya itu. Bahaya. Sangat berbahaya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Bahkan yang kemarin itu
kenapa video yang terakhir live itu gagal tayang gara-gara ada gangguan. Gangguannya wallahu a'lam. Gangguannya wallahu a'lam. Intinya kesimpulannya adalah bahwa sudah kami siapkan kitab Nasab Quraisy, sudah saya siapkan untuk mementahkan dan membantah pendapat dari Syekh Ali Jum'ah. Sudah saya teliti semua dalam kitab Nasab Quraisy, nasabnya orang-orang Quraisy. Tercatat semua bahwa tidak ada leluhurnya Ratu Elizabeth II ke atas sampai Zahra binti Husain bin Hasan. Gak ada sama sekali. Berarti mengada-ada. Yang ada itu Fatimah. Gak ada gelar Zahronya. Sudah saya teliti, saya buka-buka semua kitab Nasab Quraisy karya Said Mus'ab Az-Zubairi yang wafat 236 Hijriyah itu. Jadi kami dihujat banyak kiai-kiai yang masih muhibbin, diantaranya, bang saya Ali Jum'ah nggak dipercaya. Loh. Saya punya kitabnya. Kalau saya percaya saya Ali Jum'ah, berarti saya berkhianat terhadap kebenaran yang nyata. Kecuali saya tidak mempunyai kitab Nasab Quraisy. Gitu. Ijma yang dijadikan alasan utama oleh Syekh Ali Jum'ah itu juga saya punya. Yakni kitab karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Terus saya melihat dasar Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan bi ijma'il ulama fi jami'il a'sar wal aqtar fil alam. Tapi rujukannya Masyara Urawi, Al-Ghuror, ke Al-Burqah Al-Musiqah. Ya sama saja. Begitu, nggih. Terus ada lagi ulama-ulama kita yang masih antara-antara, ya, antara muhibbin dan mantan muhibbin itu masih mengirimi video ke saya terus. Sudah saya jelaskan berkali-kali, masih ada yang tanya lagi. Inilah tugas kita untuk terus-menerus mengulang dan mengulang pemahaman yang sudah kita pahami sejak awal. Jangan bosan-bosan memang. Ya, karena memang banyak yang pemula-pemula baru mau memahami dan menyadari tentang kepalsuan dari nasab Ba'alawi itu. Di Jombang saja itu ada ulama besar pengasuh pondok pesantren, ya. Di Rembang itu juga begitu, di Lasem. Ada yang masih muhibbin akut dan menghajar kami-kami ini. Sekarang saya tantang semua. Kalau ulama-ulama pesantren yang ada di Indonesia yang tergabung dalam RMI Ma'ahid Al-Islamiyah, Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah NU, di setiap provinsi memiliki kitab, saya tantang, karya Mus'ab Az-Zubairi, karya Al-Ubaidili, dan kitab-kitab nasab, tobakot, sejarah yang lain. Monggo, keluarkan semua. Nggak akan punya. Nggak ada yang punya. Hanya berdasarkan qila wa qola dari tuannya saja. Ya. Ibarat dikasih tulang, seekor anjing itu ya akan mengikuti apa kata tuannya. Ini termasuk mental budak inlander. Kalau kiainya saja menjadi budak, dan nanti santrinya seperti apa? Berbahaya, kawanku. Berbahaya. Dalam hal ini tidak ada yang namanya tengah-tengah, harus dia atau tidak. Benar atau salah, halal atau haram, gitu aja. Nggak boleh masih tengah-tengah. Tentukan pilihan. Karena apa? Ini sudah saatnya kok. Dunia sudah berbenah. Timur Tengah sudah parah. Ya, Bangladesh sudah jatuh. Ayo, Ukraina jatuh. Indonesia alhamdulillah masih membawa maslahat dan manfaat bagi kehidupan kita. Jangan sampai meniru mereka, ya. Kita hanya gegeran masalah keilmuan, bantahlah dengan keilmuan juga. Jangan mengada-ada atau lagi-lagi memperburuk suasana, memperparah ya keadaan dengan mempengaruhi mengadu domba. Kemarin yang terjadi di Gresik
Kecamatan Menganti itu sangat kami sesalkan. Sangat kami sesalkan. Gegeran antara Muhyiddin yang protes terhadap kedatangan dan ceramah dari Kiai Haji Maduddin Usman dan Gus Abbas Buntut. Kawan-kawan kami berada di ring 1 di sana semua. Nah, inilah antek-antek penjajah itu masih ada ternyata. Dan ternyata antek-antek penjajah itu berasal dari kalangan saudara kita sendiri. Bukan dari orang lain. Kalau dilihat oleh orang-orang non-muslim itu memalukan. Memilukan hati kita semua. Kita akan interaksi dengan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum. Sepertinya Pak Lutfi bin Yahya itu wali paling majnun. Majnun itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah gila. Ingin menipu manusia dari berbagai sisi tanpa dia sadari. Allah akan semakin menghinakannya dengan berbagai tipu daya dusta yang dia mainkan. Ada benarnya Bu Zain Zeta dari Pamekasan, Madura. Bu Zain Zeta adalah seorang pemberani yang saya kenal satu-satunya dari Madura, di mana banyak mukhibinnya di sana. Beliau lantang berbicara dan menulis dengan tangannya untuk menyadarkan umat Islam semuanya. Memang beliau Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya atau Lutfillah, karena ini kan Lutfillah. Muhammad Lutfillah di sini. Aslinya Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ya. Tanpa disadari, tapi semoga sadar Bu Zain Zeta. Kalau tidak sadar ya kita doakan semoga sadar. Tak naik deh. Dajjal abad ini adalah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Pak Taida ini termasuk keras ini. Ingat Dajjal keluar dari tengah-tengah berdarah Ba'alawi dan Ba'alawi jadi antek-anteknya. Irfan Bagus Basuki, Yugus Basuki. 17 Agustus 2024. Indonesia harus terbebas dari Habib-Habib Al-Gendam. Merdeka. Pak Irfan Yugus Basuki. Tuan Takur. Hadiri menyimak Paman Kiai. Paman Kiai Ning Umi Laila mbok ya buat saya saja. Jangan, kasihan Pak Tuan Takur. Beliau masih nanggung. Kedua adiknya masih mondok semua. Ibunya stroke, ayahnya sudah almarhum. Jadi jangan nanti Pak Tuan Takur kalau mau membahagiakannya ya nggak apa-apa. Hadir menyimak Paman Kiai, monggo Pak Tuan Takur. Pak Solihin, kalau kita diam ya kecolongan terus, harus Pak Solihin. Orang pribumi yang baik-baik diba'alawikan, sedangkan ba'alawi yang jelek tidak mereka akui. Ya Aidit itu, Ahmad Aidit itu Habib tapi nggak mau mengakui. Tapi ayo coba Ahmad Sofyan Barokbah, ayo nggak diakui dah. Ayo. Terus sama Fakhrul Barokbah, ayo nggak diakui dah. Jangan begitu, terimalah apa adanya, elek diterima apa yang diterima keluarganya dewi. Ini namanya nggak mensyukuri karunia ilahi. Baju biru, Pak Kiai Nur Yahya. Setahu saya di Demak saja, pentahfidz Al-Quran 30 juz, sangat-sangat banyak. Karena setiap pesantren memberi kurikulum tersebut, tapi tidak ada satupun habaib yang mengajar di sana. Tapi Lutfi ngawur-ngawuran, terus Pak Banyu Biru. Di Demak, di Sayung itu ada ponakan saya, seorang hafizah itu, tapi suaminya meninggal dunia. Itu sekarang punya anak 3 di sana juga hafizah. Keluarganya dari daerah mana ya? Dulu mondok di pondok pesantren saya, dua-duanya itu juga hafid semua. Padahal ayahnya itu dulu tukang becak. Ini dapat karomah namanya. Namanya Ustadz Purwadi dan Ustadz Nurholis. Kalau yang di Demak itu namanya Siti. Ya, namanya Siti. Itu juga hafidhah. Banyak mencetak hafidhah yang ada di Demak sana. Nggak ada pondok pesantren Habib Ba'alawi itu yang habibnya hafal Quran itu jarang-jarang. Atau habibahnya hafal Quran itu jarang. Tapi mayoritas yang hafidul Quran itu orang-orang Nusantara. Umbruan. Nggak cukup 10 bis diisi oleh hafid dan hafidhah di seluruh negeri. Di Demak saja itu nggak bisa dihitung. Setiap desa sekarang itu ada. Dulu satu kecamatan berapa itu, tapi sekarang sudah nggak bisa dihitung lagi. Demak Siti. Assalamualaikum ya Ikhya.
Semoga jenengan sekeluarga diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat dan tetap istiqomah dalam perjuangan ini. Dan kami selalu mendukung panjenengan. Hatur suwun, Demak City, Kota Demak, Jawa Tengah. Nur Hadi. Pak Kiai Nur pernah bilang kalau Nabi Adam bukan manusia pertama. Apa ada kitab dasarnya Pak Kiai Nur? Tolong sebutkan nama dan pengarangnya. Saya mengikuti pendapat rangkuman ulasan uraian dari Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya. Namanya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini kitab. Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau seorang ahli sejarah, ahli filsafah, ya, ahli biologi yang alim allamah. Kita harus bisa memisah antara dogma agama dan sains teknologi. Setelah itu baru kita gabungkan. Memang kita kenal selama ini Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Bukan sebenarnya, menurut sains dan teknologi. Apakah keturunan kera? Tidak. Spesies manusia semi modern sebelum manusia yang modern ala Homo sapiens Nabi Adam kita itu sudah banyak menghuni dan meramaikan bumi ini sebelumnya. Nanti akan kita bahas lagi khusus untuk membuka kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Saya tidak mengikuti teori Darwin, bukan. Kita coba buktikan. Sering-seringlah untuk menonton, melihat suku Hadza yang ada di Tanzania. Itulah dulu nenek moyang, kakek moyang kita. Bertahan hidup, mencari makanan itu dengan cara berburu. Manusia purba, suku Hadza yang ada di Tanzania itu baru bisa berinteraksi dengan manusia modern itu sejak 150 tahun yang lalu. Di Afrika itu sudah ada sejak 200.000 tahun yang lalu. Ada teori out of Africa dan ada teori Nusantara sendiri sebenarnya. Nanti kita bahas lagi nggak, Pak Nur Hadi. Jadi kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, Ta'lif Al-Allamah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732. Ini pas wafatnya Imam Al-Janadi. Lahir beliau, wafatnya tahun 808 Hijriah. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jangan cari nggih, Pak Nur Hadi. Jangan buka-buka sendiri. Nanti kita ada waktu bahas khusus tentang ini. Pak Wawan Dina Mulyana yang menanam para kiai, yang memetik buahnya para pengaku dan pengklaim dan si paling berjasa dari dan paling mulia. Masya Allah, luar biasa, hebat strateginya, didukung oleh para pecintanya, muhibinnya. Nggih, Pak Wawan Dina Mulyana. Sing soro kiai-kiai kampung. Ngajari alif ba ta sa jim kakok dal roza sin shin sodot do ain rin fa qaf kaf lam mim nun wa ha lam alif hamzah ya. Alif fathah al kasra ya lam ma u a i u dan seterusnya. Tiba-tiba setelah mau panen, dipanen sama Habib-Habib itu. Dan anehnya para kiai juga terperdayai. Ya, ini harus kita sadarkan semua nggih Pak Wawan Dina Mulyana. Berikutnya Pak Unil Usro, hadir siap Kiai, nggih monggo. Masraf hadir Kiai nggih monggo. Fikri Pratama. Bangsa ini dah kehilangan jati diri sebagai bangsa yang besar. Sejarah dibelokkan, mereka menutup mata rapat-rapat. Untunglah masih ada para kiai dan tokoh masyarakat yang mau lantang bersuara. Nggih, siap Pak Fikri Pratama atas restu dan pangestu panjenengan. Semua para pendengar, pemirsa KRT Nurhaya Adi Negara dan Karma 212, begitu juga pemirsa pembela kebenaran ala pembela kiai-kiai pribumi Nusantara. Nggih. Mas Anom, Pak Yai, ada masjid di Makassar dijual 3,4 miliar. Ini bagaimana hukumnya? Masjid kok dijadikan jual beli dan mempunyai ahli waris? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Tidak sah. Baik itu masjid pribadi ataupun masjid wakaf, tetap tidak boleh dijual belikan kecuali ditukar guling, digantikan di tempat yang lain dengan
biaya pembangunan yang sepadan sesuai dengan fisik asalnya. Boleh. Sama seperti ketika makam itu digusur dijadikan sebagai jalan tol atau jalan umum, itu boleh. Masjid digusur harus ada penggantinya. Tapi kalau dijual, dihargai dengan harga 3,4 miliar, terus diwarisi sama ahli warisnya, ya itu tidak sah. Tidak sah. Akan kualat. Ini nanti akan kualat beneran. Gitu. Nggak berkah. Ya, nggak berkah. Nggak sah. Dan harus turun tangan gitu, pihak pemerintah ini. Khususnya Kementerian Agama. Khusus bagian perwakafan. Gitu. Pak Joko Nur, derek ngaos ya nggih, monggo Pak Joko Nur. Nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur Yahya Nugrun keluarga. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Kapal syiar. Bunyai Hajah Kuni Zakiyah. Pondok pesantren Bait Al-Hikam Pasuruan dicaci maki oleh anak Habib Taufik gara-gara meluruskan nasab. Ini ada apa ya? Kok semakin berani saja Mbak Alawi caci maki tokoh agama Nusantara? Nggih. Sebelum bombing, saya sudah dikirimi oleh keluarga beliau. Voice note-nya itu. Ya, karena saya ada halangan, nggak bisa langsung melive-kan sekaligus men-share suaranya ke panjenengan. Memang begitu akhlak mereka terhadap Bunyai dan Kiai Nusantara. Karena merasa bahwa mereka di atas kita. Di atas kita, kelas 2 kita ini, mereka kelas 1. Jadi ini tidak mencerminkan akhlakul karimah, tapi akhlakus sayyi'ah. Wawan DM, uang itu pasif, orang itu aktif. Cara membuat orang aktif adalah dengan cara dekati orangnya, bikin jadi cinta, jatuh cinta, yakin dan percaya dengan doktrin-doktrin hadis-hadis cerita karangan mereka. Nggih. Terus Pak Wawan DM, karena uang itu sama seperti BBM, sama seperti Pertalite, Pertamax, solar, ya, bensin, ya, yang bisa menggerakkan mesin. Tanpa uang, manusia tidak akan bisa berjalan aktivitasnya. Begitu juga ketika mau menguasai sebuah organisasi, cairkan, kucurkan uang dulu, pasti ketuanya akan termehek-mehek, takluk, dan akan mengikuti kebijakan pencair uangnya itu. Kalau untuk kebaikan nggak masalah, nggak masalah. Untuk kebaikan itu malah justru membawa masalah. Kalau untuk kemafsadan, nah ini berbahaya, harus ditolak. Harus ditolak. Begitu nggih Pak Wawan DM. Jami Acemani channel. Derek yai mugi dadi ilmu kang bermanfaat. Amin nggih sami-sami. Kita ini berbagi bersama nggih Pak Jami Acemani channel, bukan Cemani piringan, bukan nggih. Cemani channel nggih. Arfi Fadila. Assalamualaikum. Berkaca dari hal Gresik kemarin, kenapa para mukibin kok nggak ditangkap? Padahal mereka yang mau bikin rusuh. Apakah pihak aparat sudah disusupi para Ba'alawi? Bagaimana menurut Romo Yai? Sebenarnya saya itu memiliki kata kunci, tapi saya tidak mau membuka di sini. Kata kuncinya saya tahu sebenarnya. Tapi untuk menjaga kestabilan informasi, agar umat ini tidak terus terdegradasi pemahamannya, ya maka saya tutupi. Yakni memang ini sebuah permainan, karena memang pihak kepolisian juga tidak sepenuhnya ya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, di mana ketika kita dididik untuk meresapi, menghayati dan mengamalkan Pancasila berikut Undang-Undang Dasar 45 dalam mencintai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus ada yang namanya bela bangsa dan negara. Bela bangsa dan negara itu, ya mana pihak yang membela bangsa dan negara harus dibela. Aparat penyelenggara negara dibayar oleh warga negara untuk membela keutuhan bangsa dan negara. Kalau ada perusuh, ya harus ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Kan begitu harusnya. Nanti kita bahas lagi gitu, Pak.
Bu Arfi Fadila. Jaya Wijaya. Kula nyuwun Romo Kiai Indonesia maju dunia damai Islam Nusantara utamakan selamat manusia lahir batin Kiai Maduddin Usman Al-Banteni Nur Nusantara Raya Romo. Nggih. Pak Jaya Wijaya ini termasuk bahasa Jawa. Kula nuwun Romo Kiai Indonesia nggih, monggo mugi-mugi amin semuanya. Kita ini memperjuangkan kesetaraan, kebersamaan, kerukunan ya, dalam perbedaan. Di Indonesia ini biarkan semua dijamin oleh undang-undang kita untuk memeluk agama dan menjalankan aktivitas sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dewa Hastu. Saat ini kasus Mbak Alawi sudah dikenal hingga politisi juga angkat bicara dengan penyesatan sejarah oleh Mbak Alawi. Maju terus Kiai, jangan kendor, jangan sampai Indonesia jadi seperti Israel. Leres Pak Dewa Hastu. Memang sekarang Ibu Irma Suryani dari Partai Nasdem, saya sebutkan mereknya. Karena memang anggota wakil rakyat kita ini banyak yang belum bersuara. Kalau Pak Mahfud MD sudah bersuara, ayo bersuara. Termasuk tindakan kriminal, merubah sejarah bangsa ini, kejahatan ini. Kejahatan nasional yang berhubungan dengan kejahatan internasional. Harus segera ditindak. Nggak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan sama dengan kita merestui agama negara kita diacak-acak. Begitu Pak Dewastu. Al Channel, Assalamualaikum, saya perantauan di Jakarta. Penggiat media sosial FB dan YouTube dari 2017. Udah kelihatan sepak terjangnya Pak Alawi waktu kasus Ahok. Saat dipimpin Ahok, premanisme calo di terminal bersih. Pak Al Channel ini saya masih belum buka. Semoga Pak Al Channel maju medsosnya. Tan Oreng, Si Pitung, rencana jadikan Bonglowi. Si Pitung yang asli Betawi, nggak ada hubungannya dengan Pak Alawi. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, apakah benar Habib Utsman bin Yahya pernah berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Ataukah itu hanya sekedar bohong seperti tag-nya yang dilakukan LDII? Setahu saya Pak Pamungkas Pramana, Habib Utsman bin Yahya itu pernah nyantri di Mekah. Di antaranya pernah berguru dengan atau kepada Sayyid Muhammad Zaini Dahlan. Karena Habib Utsman bin Yahya di sana itu selama 7 tahunan. Yang saya ketahui. Nah, masalah berguru kepada saya Zaini Dahlan itu benar apa enggak? Wallahu a'lam. Apakah hanya sekadar klaim-klaim saja? Kalau Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu termasuk dzurriyyah Rasulullah. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke atas sampai Musa Al-Jun sampai Al-Hasani. Itu saya lihat silsilah nasab Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, apakah itu cerita bohong? Ya, saya masih belum menelusurinya lagi Pak Pamungkas Pramana. Tapi tulisannya begitu, pernah. Katanya pernah karena sama-sama madzhab Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Kalau LDI nggak benar. Kalau LDI itu klaim sepihak saja, sama kok. Kenapa kok MUI diam saja LDI? Kenapa MUI cepat menindak Mama Gufron saja, LDI dibiarkan saja? Apa alasannya? Tolong dijawab, baik MUI, daerah ataupun pusat. Apakah gara-gara nggak ada uangnya? Termasuk LDI itu sangat-sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan agama. Berbahaya karena menjadikan agama ini sebagai produk yang di MLM-kan, multi level marketing, diperdagangkan. Produk yang paling berharga itu surga, terus mengancam dengan neraka. Semua orang akan ketakutan. Imamnya yang pesta pora, amirnya yang dapat kaya raya. Begitu APB, Assalamualaikum Kiai. Jika saja ada makam transformer, bisa jadi akan dialawikan jadi transformer bin Yahya. Mungkin bisa seperti itu. Di link bawah video ini kami sertakan, sudah disertakan admin. Di deskripsinya ada, dikira nanti kami fitnah. Dengan tonton sendiri pengakuan dari tim
utusan dari Habib Lutfi yang mencari makam di daerah Cilacap di Kecamatan Maus. Ya, mengaku sendiri kok, mengaku sendiri. Itu yang di Cilacap saja, belum yang di lainnya. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai Ikhya dari Lumajang, monggo Pak Budi Susilo. Ciung Wanara, Ciung Juwana, Ciung Wanara, Cimut Juwana. Ngerang siap nyimak Yai, nggih monggo. Ngerang yang mana ini? Mbah Sunan Ngerang itu kan ada dua, yang di Pekuon dan yang di Ngerang. Sesuai dengan penelitian kami, yang benar itu yang di Dusun Ngerang, sebelah timur, bukan yang sebelah barat. Yang di Pekuon itu makam Sunan Ngerang palsu. Mohon maaf, saya katakan ini dan saya bisa membuktikan. Karena saya lihat batu nisan yang di Sunan Ngerang 1, yang di sebelah timur itu lebih identik sesuai dengan tahunnya. Dan sudah diisbat oleh Mataram, baik Jogja ataupun Surakarta. Jadi kalau ziarah ke makam Ngerang, yang benar itu yang di Ngerang, bukan yang di Pekuon. Mohon maaf, musuh saya tambah banyaknya. Ngerang, Juwana, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mohon maaf. Kang Berat, Assalamualaikum Kiai Nur. Izinkan saya mengungkapkan keresahan sebagai putra bangsa. Jikalau semua diba'alawikan, apakah bukan kejahatan masif namanya Yai? Mohon tanggapan Yai. Nggih, leres, Kang Berat. Bahkan dunia ini itu hanya milik dua orang Habib. Yani Habib Umar bin Hafid dan Habib Zain bin Abu Bakar bin Salim. Itu ada videonya sendiri. Seorang Habib yang mengaku-ngaku seperti itu, mendoktrin jamaahnya, pengikutnya, santrinya, mukibinnya. Aneh memang. Aneh. Doktrin keilmuan para Habib itu sangat aneh. Nggak masuk akal sehat kita. Lama-lama Indonesia ini nggak bisa maju. Kalah saing dalam pergaulan hidupan di dunia ini dengan bangsa-bangsa yang lain. Salma hidroponik, gaspol, monggo. Nurul Huda, oknum PBNU orang gemoy. Berkacamata udah masuk ke Ponpes Jombang dan terlihat ada hasilnya. Pengasuh Ponpes menahan diri untuk komen. Astagfirullah, umatmu lagi gelisah. Pak Nurul Huda, memang kenyataannya seperti itu, Pak Nurul Huda. Berikutnya, Syahir Seluler. Waduh, JMKH diba'alawikan. Niki. Istri saya di JMKH. Kalau diba'alawikan kami nggak terima. Semuanya nggak terima. Jangan nasihati, Pak Syahir. Garwo Permaisuri panjenengan. Asep Rinaldi, tak tunggu Kiai, monggo. Oh, ternyata begitu. Dajjal itu simbol sifat manusia. Dajjal makhluk gaib. Yang benar karena sifat manusia itu gaib, tidak nyata. Memang benar. Dunia ini penuh dengan misteri. Manusia itu juga penuh dengan kegaiban. Walaupun kezahirannya dapat kita lihat sesuai dengan fisik badaniahnya. Tetapi isi hatinya, jiwanya itu juga gaib. Oleh sebab itu manusia itu juga sering senang atau cinta dengan barang gaib, makhluk gaib. Karena memang ada manusia itu adalah makhluk kasar dan makhluk halus. Makhluk kasarnya berupa jasad, badan, ragawi, dan makhluk halusnya berupa jiwa, roh, dan rohani. Ini dapat kita buktikan sendiri. Di antaranya adalah gaibnya Dajjal itu. Dajjal itu adalah sifat, kata sifat yang melekat dalam satu sistem yang dikendalikan oleh manusia juga. Tapi manusia yang besar pengaruhnya, bukan besar fisiknya. Besar pengaruhnya. Bisa negara besar, bisa organisasi besar, bisa menciptakan kebesarannya sendiri. Disuhrah wal istifadhahkan, diijmakkan, disepakati oleh seluruh sufi internasional, mengakui bahwa saya ini adalah imam, alim, al-allamah, tokoh sufi dunia. Ya, gaib sebenarnya, gaib.
Tapi nanti ada gaib lagi. Ketika sudah dipreteli semua amanah-amanah itu dari Sang Ilahi Robbi, maka kita manusia itu akan menjadi tidak ada apa-apanya, lemah. Semua itu hanya titipan. Hanya titipan. Ibarat ketika ada pimpinan besar ya, kalau nggak dikawal oleh pengawal, itu nggak kelihatan besar. Cobalah. Di antara kebesaran kiai atau habib itu kan ketika memakai pakaian kayak gini. Saya misalkan nggak pakai pakaian kebesaran ya biasa saja. Coba habib-habib itu lepaskan kopiahnya, jubahnya, serbannya, ya, ciri khasnya ulama itu, lepaskan saja coba. Ya nggak jadi apa-apa. Manusia itu semuanya sama, sama. Nggak perlu kita membanggakan saya keturunan ningrat. Saya Kanjeng Raden Tumenggung, enggak usah. Saya doktor, saya profesor. Semua itu sekarang sama zamannya. Kawan-kawan saya profesor itu banyak. Banyak teman-teman saya profesor. Tapi ya ketika makan dengan saya biasa-biasa saja. Nggak ada kelebihannya. Semuanya sama-sama. Ketika di forum-forum khusus saja kelihatan keagungannya, tapi ketika di forum biasa ya hilang. Nanti coba kalau nggak percaya, Pak Presiden sudah tidak menjabat, akan turun menjadi manusia biasa, ya biasa. Pak Kapolri, Pak Sekjen, dan lain sebagainya, sudah pensiun, nggak jadi apa-apa, ya biasa. Terus sebab itu, marilah kita andalkan Allahu Akbar, kita serahkan kepada Sang Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Kuasa. Begitu, oh ternyata begitu. Dajjal itu sifat gaib yang masuk dalam diri manusia. New JTB, Banser kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Banyak yang nonton saya ini, banyak Banser. Yang live ini banyak yang nonton saya dari kalangan Banser, Ansor, itu banyak. Sehatun Atun. Assalamualaikum Pak Yai, sehat terus buat Pak Yai dan Ibunya. Waalaikumsalam sama-sama, amin. Juga begitu Pak Sehatun, Bu Sehatun Atun. Podo-podo, waduh, ini negara bisa-bisa jadi negara Ba'alawi, bukan lagi Indonesia kalau dibiarkan gitu. Indonesia milik Tarim kok. Indonesia itu milik Tarim. Berikutnya Rohim Abdul. Walau masyarakat 98% itu niat jahat, Pak Alawi memalsukan nasab, tapi susahnya para kiai meniru politik Wali Songo yang dihadapi saudara sendiri. 2% mungkin bin akut. Pak Karno pernah berpesan, setelah Merdeka 45 itu tantangan terbesar kita adalah saudara kita. Buktinya tahun 48, baru 3 tahun, belum lengkap menikmati kemerdekaan, sudah datang lagi, ya, November 45, ya, baru beberapa bulan merdeka, datang Nica. Tentara Nica selain Gurkha India, Nepal, itu ya juga sebagian ya, tentara bayaran dari kalangan kita sendiri, sama saja. Cara membuktikan siapa yang berjasa dalam perjuangan membela kemerdekaan kita tuh. Ayo kita datang ke seluruh taman makam pahlawan yang ada di kabupaten, kota madya, dan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Cari yang namanya Habib. Cari yang namanya Habib. Nggak ada. Karena memang mereka nggak pernah ada. Mereka tuh ngumpet. Setelah Indonesia merdeka, baru mengaku-ngaku. Indonesia merdeka atas jasa para Habib. Lambe ini perlu ditampol nganggo sandal atau sepatu. Ngaku-ngaku habaib yang telah berjasa memerdekakan Indonesia. Pas perang, ngumpet. Yang jadi korban, mbah buyut kita, dibantai, dicincang. Ada yang nggak ada kuburannya, hilang. Ditangkap oleh kapiten Arab itu. Ditangkap oleh centeng-centeng, dibawa oleh tentara Belanda itu. Itulah kekejaman penjajahan. Dulu, sekarang diteruskan oleh kelompok tertentu itu. Bahaya nih. Kun fayakun 7205. Assalamualaikum Yai Nur. Lamongan dari Ki Haji Nur. Tolong Yai Nur ungkap rahasia kebohongan Habib Rizik Syihab yang mengatakan Sunan Ampel putra Sunan Gresik. Sejarah tentang siapa Sunan Maulana Malik Ibrahim, siapa Syekh Maulana Ibrahim
As-Samarqandi, dan siapa sebenarnya Maulana Maktum Ibrahim Sunan Bonang. Ini sudah pernah dulu kami sampaikan, tetapi nanti akan ada pro dan kontra antara kami dengan Naat Nakobah Ansab Aulia Autisah. Coba kita buka Suluk Walisana saja dulu. Nggak usah buka yang manuskrip baru. Datangnya Maulana Malik Ibrahim ke Nusantara dengan datangnya Mbah Sunan Ampel serta abahnya itu beda. Beda. Cobalah lihat biografi Mbah Said Ali Rahmat. Said Ali Rahmat itu lahirnya tahun 1401 Masehi. Padahal Maulana Malik Ibrahim itu sudah berada di Gresik sejak tahun 1379 Masehi. Dan terus yang melahirkan di Campa, Vietnam, Kamboja sana itu siapa? Oh, jelas bahwa Mbah Said Ali Rahmat, Mbah Ali Murtolo itu anaknya Ibrahim Asmoro. Ini buktinya. Ngendika jelas. Maring kang terbebaito supaya padha lestari sumambung alimburai roh leres ing karsa sayekti nadyan alam pasandi sampun akarya rubiru eroning sama-sama suwoning singidan dingin Raden Rahmat jumurung rembaging kadang. Prosamyo mangenggar-enggar sasambe nanguti budi rayan ing tembinging parang tandya waspading pangaksi palwa lajar lumaris punika nangkoda agung ngamot barang dagangan gramen saking liyan nagari dasar sedya bebara mring nagri Campa. Sunan Ampel bertiga, ya ada yang mengatakan sama ayahnya itu lumajer lari dari Cempo Cam suku Cam itu terbalik ya kan mengikuti alur Sungai Mekong gitu. Lewat Selat Malaka, nggak lewat Laut Cina Selatan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ya lewat nanti mampirnya ke Palembang. Raden Ali Rahmat sampai di Palembang itu umur 25 tahun. Beberapa bulan di sana lalu meneruskan perjalanan karena memang ayahnya Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu Syekh Jumadil Kubro sudah duluan datang ke Mojopahit, ke Nuswantara untuk berdakwah. Lalu mengikuti napak tilasi ayahnya sendiri. Tapi sampai di pelabuhan Tuban yang diutus untuk menemui Dwarawati, ya Prabu bukan Brawijaya, Ongko Wijoyo. Bahasanya itu Ongko Wijoyo. Itu Mbah Sunan Ampel sama Ali Murtolo atau Ali Murtanto. Nah, ketika berada di Palembang itu pas lahirnya Raden Fatah. Raden Fatah itu anaknya Ongko Wijoyo, tapi ibunya Retno Subanci namanya. Ya, Retno Subanci. Itu gara-gara konflik di Mojokerto Trowulan itu diusir, ya kecemburuan kan ya ayu putih itu. Lalu diberikan kepada anaknya Ongko Wijoyo sendiri di Palembang yang bernama Aryo Damar itu. Aryo Damar. Nah, pas di Palembang lahirlah Raden Fatah atau terkenal juga nama Hasan. Nah, Raden Fatah memiliki adik beda bapak yang bernama Husain yang berkuasa di daerah Krian Sidoarjo sini, ya. Akhirnya dulu pernah perang Krian. Nah, itu nanti kita bahas lagi, ya. Pokoknya
antara Maulana Ibrahim As-Samarqandi atau Asmoro dengan Maulana Malik Ibrahim Gresik enggak sama. Beda. Enggak ketemu. Toh Maulana Malik Ibrahim itu diangkat menjadi wali songo itu berdasarkan ijma ulama-ulama setelahnya. Karena enggak muasir, jangka waktunya beda. Wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu tahun 1419 di Gresik, di Gapuro itu. Dapat hadiah tanah dari Ongkowijoyo untuk berdakwah di situ. Ada pesantrennya dulu gitu. Jadi beda, nggak sama. Nanti jika kawan-kawan kiai dari Naat ingin bukti, ayo buka Serat Wali Songo. Di makam batu nisannya Maulana Malik Ibrahim itu hampir sama seperti tulisan batu nisan yang ada di Aceh. Jadi kemungkinan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kelahiran dari Timur Tengah tapi mampir di Aceh. Bentuknya sama. Ada yang mengatakan Maulana Malik Ibrahim itu termasuk pecinta Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan Syiah Ja'fari. Syiah Ja'fari. Coba lihat batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim. Beda dengan batu nisan makam Maulana Ibrahim Asmoro yang di Gisik. Jadi antara Gresik dengan Gisik itu beda. Gisik, desa Gisik. Sekarang jadi rame Gisik Harjo. Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Beda. Beda. Jadi apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab itu tidak benar. Benar menurut pendapat dari mantan Menteri Agama dulu memang. Yakni Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang menggantikan putranya Pak Yai Wahab Hasbuh, yakni Wahib Wahab. Waktu jadi Menteri Agama tapi kena masalah itu. Nanti kita bahas lagi deh dalam tema khusus tentang 3 Ibrahim itu deh. Ibrahim Asmoro, Malik Ibrahim, dan Maktum Ibrahim. Insya Allah dalam waktu dekat. Kita akan buka-buka manuskripnya semua. Berikutnya, Oza Boyu. Hayo Pasuruan semangat berjuang. Untuk kebenaran, subhanallah, Bunyai, peduli kebenaran. Bani Sakirah, Sabang Blitar, Bani Sakirah. Bani Sakirah yang asli itu bela kami. Nek Laskar Sakirah yang enggak asli, memusuhi kami. Terus dari Kakak Rocker, Assalamualaikum Yai. Lamongan hadir. Sekarang pemerintah juga merangkul Habib Rizik. Enggak bahaya tak Pak Yai? Kita ini sebenarnya harus rangkul-merangkul. Rangkulan bersama dalam arti persaudaraan. Kalau kita mau sadar, ayo berdiskusi berdasarkan ilmu pengetahuan. Jangan persekusi. Ya. Contohlah kami ketika bertemu dengan muhibbin, dengan kiai-kiai yang masih muhibbin. Dengan penuh sopan dan santun, ya kami layani pertanyaannya. Diskusi, ngaji bersama. Nggak ada guru, nggak ada murid. Kan enak itu loh. Hasilnya pun nggak panas gitu loh. Adem untuk ilmu. Ya. Pak Wasid Aulawi, Assalamualaikum. Tapin Kalsul hadir, nggih. Monggo Tapin Kalsul hadir. Muhammad Hanafi, nyimak Yai, semoga sehat sedoyo. Amin, 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 nggih, amin. Nggak ada Romo Kiai Joko Samad ya. Ahmad Munir, Dampit Malang nyimak Kiai nggih, monggo, monggo. Sami-sami. Muji, maaf, mengapa orang keturunan Yaman berani palsu nasab tokoh pahlawan Nusantara? Di mana ahli waris keturunannya masih ada? Apa mereka korban genosid antek Belanda? Mana mereka jika masih berketurunan? Nggih. Kita harus mengantisipasinya, nggih, Pak Muji, nggih. Jangan gampang-gampang percaya. Pokoknya kalau ada ceramah para habib itu harus hati-hati dan waspada ketika mendengarnya dan melihatnya atau menghadiri jalsah-jalsahnya, nggih. Muhammad Saud, Abah Yai Nurehia, semoga sehat selalu dan terus suarakan kebenaran demi masa depan muslimin negara ini. Amin, amin, amin. Kita harus berkaca dari negara gagal Lebanon dan Yaman, Suriah sana ini. Negara gagal. Sekarang ini akan menjadi negara gagal lagi, Yaman, Bangladesh. Inggris juga rusuh. Indonesia jangan sampai meniru mereka. Kita ini tetap bangsa yang solid, ya, karena ada Pancasila.
Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nggih. Sita galuh penggal kepala Habib Yahudi, bunuh Habib Yahudi. Nggih, jangan, nggih, jangan. Walaupun saya tegas seperti ini, itu jangan sampai kita mengedepankan kekerasan. Kekerasan fisik ya ataupun kekerasan verbal. Jangan. Kita ini tetap bersabar, menyadarkan orang yang belum sadar itu harus dengan cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Harus kita terapkan bersama. Berikutnya dari Tohari. Assalamualaikum Yai Nurhia. Semangat berjuang. Ada apa sebenarnya negara kita ini Pak Yai? Pribumi tegas di framing dan ditindak tegas. Kalau pendatang kok bebas berorasi, nggak ada tindakan. Inilah ujian besar bagi kita. Gus Abbas, Kiai Imad kemarin dipersekusi seperti itu. Tetapi sebenarnya itu nggak dipersekusi, uang pengajiannya tetap berjalan lancar sampai selesai. Nggak masalah sebenarnya. Cuma ya ada orang yang pro dan kontra, tidak suka demo-demo seperti itu ya. Wajar namanya hanya digerakkan oleh uang, ya, oleh tuannya itu yang penuh dengan uang. Berikutnya, serigala berbundu domba waspada. Saya ini baca tulisan panjenengan Pak Cinta Wali Songo. Lutfi hafal Al-Quran saja tidak. Ngawur pol Lutfi. Jadi tulisan ini ngawur ya. Torekoh ngawuriyah, bukan alim alamah. Torekoh mutabaro an-nadiyah, bukan ngawuriyah. Wong ora hafal Quran kok ngaku-ngaku sebagai silsilah sanad keilmuan qiraatul Fatihah. Karena qiraatul Fatihah mungkin rondo bener ya. Tapi saya nggak pernah melihat qiraatul Fatihah beliau itu fasih itu enggak. Temennya hafal Quran itu saya nggak pernah melihat dan mendengar. Ya. Pak Asep Rinaldi, coba Lutfi diajak debat kitab, aku yakin nggak bisa langkah potongan ini. Beliau kelihatannya bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang kiro-kiro ya. Saya juga bisa seperti itu. Hendri, sudah saatnya masyarakat pribumi tegas kepada pendatang imigran gurun. Insya Allah seperti itu. Pak Revangga, Pak Lutfi ini sudah tua. Tingkahnya kok makin nggak karuan. Karena di sekitarnya Pak Revangga masih banyak orang yang mengaguminya. Ini yang namanya saling membutuhkan itu tadi loh. Mukibinnya itu dapat keuntungan nama besarnya, tuannya, dan tuannya juga dapat keuntungan dipuja-puja. Kalau mereka kita tinggalkan semua lah, para mukibin, para kiai yang ada di ring satunya mereka, maka mereka akan jatuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi pengumuman, para habib semua sadarlah. Wahai para mukibin semua juga sadarlah. Sadar bersama. Taubatan nasuha. Mungkin demikian pertemuan kita malam hari ini. Closing statement-nya adalah sekali lagi berhati-hati Ibu Nyai, Ibu Umi Hajah Maftuhah Minan dari Pati dalam mengawal jamiah yang panjenengan pimpin ya, supaya jangan sampai dimakan oleh serigala, berburu domba. JMKH, Bunyai Hajah Maftuhah Minan tetap menjaga. Saya doakan Bu Hajah senantiasa sehat dan diberikan kekuatan istiqomah dalam berdakwah di ala'i kalimatillah. Jangan sampai mengikuti rayuan ini, walaupun jenengan dikasih fee berapa rupiah. Demi kebenaran tidak boleh mengikuti silsilah sanad dan nasab yang keba'alawi. Ilmu panjenengan semua, hafid dan hafidoh se-Indonesia, tidak ada yang tersambung ke Ba'alawi. Nyambungnya kebanyakan dari Mbah Kyai Haji Muhammad Munawir Kerapyak, Yogyakarta. Dari Kudus, Mbah Kyai Muhammad Arwani, amin. Dan lain-lain. Demikian, semoga pertemuan kita yang singkat ini membawa banyak manfaat, maslahat di dunia hatta akhirat. Wallahu a'lamu bis-shawab.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengar bersama, ini sangat membahayakan. Bapak Lutfi bin Yahya mengklaim bahawa dirinya adalah mendapat sanad Al-Fatihah bersambung kepada Rasul atau bacaan Quran. Ini klaim sepihak dari Bapak Lutfi. Mengaku-ngaku bahawa dia mendapat sanad bacaan Fatihah sampai kepada Rasul. Ini sangat berbahaya. Mungkin bagi sebahagian tidak menganggap bahaya, tetapi kalau dipikir bersama, ini sangat berbahaya. Di samping Bapak Lutfi ini mengubah kuburan-kuburan orang Nusantara, termasuk kuburan Wali Songo, menjadi Ba'lawi, sehingga kuburan Ba'lawi di Indonesia ini sangat banyak. Ini hasil perubahan dari Bapak Lutfi. Kemudian dirubah sejarah NU. NU dirubah, yaitu ada jasa habaib di dalamnya. Padahal tidak ada jasa habaib mendirikan NU. Mereka itu pendatang dari Yaman Selatan ke Nusantara untuk mencari makanan atau mencari nafkah atau mencari duit, cari hiduplah di sini. Sehingga ini mengklaim bahawa mengubah sejarah sanad Al-Quran, mengaku dirinya yang bersanad di Nusantara ini. Padahal sudah dijelaskan oleh beliau tadi, KRT Nur Ihya, sanad Al-Quran di Indonesia atau Nusantara atau seluruh Indonesia bukan dari Ba'lawi. Ini sengaja dirubah bahawa Ba'lawi ini ingin berjasa, mengubah dari penjajah atau pengkhianat menjadi pahlawan. Jadi mereka itu pengkhianat dulu, penjajah lah, kapiten Belanda. Jadi datuk-datuk mereka itu semuanya seperti itu. Masa PKI juga terlibat mereka itu, sehingga untuk membenari nasab mereka dengan cara yang mengubah semuanya. Semuanya diklaim milik mereka tu. Indonesia milik Aulia Tarim. Itu kan penjajah tu namanya. Jadi Lutfi bin Yahya sangat berbahaya dalam hal ini. Sangat berbahaya. Orangnya dilihat tu sangat alim. Padahal kalau disuruh baca kitab kuning, saya yakin tidak bisa. Karena hanya dia itu, nggak pernah saya lihat tu, nggak pernah lihat video mengajar kitab kuning. Nggak pernah. Yang ada cuma ceramah-ceramah dengan doktrin-doktrin sesat dia tu. Sangat berbahaya Lutfi ini. Maka tetap semangat dulu terus. Semangat terus. Dan waspada mereka ini. Semua lini ada mereka tu. Semua bidang ada mereka itu. Memang mereka ini ingin menjajah Indonesia. Dalam politik ada mereka, dalam keagamaan ada mereka, semuanya. Dari segi budaya ada mereka itu. Memang ingin menguasai Indonesia ini mereka. Maka sangat berbahaya ni. Kalau mereka itu teriak-teriak PKI gaya baru, itulah mereka tu. PKI gaya baru, itulah cara mereka tu. Rizik Syihab tukang adu domba. Lutfi tukang mengubah sejarah. Faham? Jadi generasi kita ke depan menganggap sejarah ini yang betul dari pihak mereka. Padahal itu salah. Jadi Nusantara ini sudah lama dirubah-rubah sejarah. Dari masa Belanda sampai diterus oleh kaum Ba'lawi ini. Cucu-cucu dari kaum Ba'lawi ini. Maka sangat berbahaya mereka ini.
Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.